Perkenalkan, nama aku Wan Aziza Nur Aini. Aku dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan Syariah kelas 3. Di sini aku mau membuat tutorial bagaimana caranya mengolah data dengan menggunakan uji regresi data panel dengan menggunakan aplikasi eViews. Sebelumnya, kalian pasti pada penasaran dong uji regresi data panel itu apa? Jadi, uji regresi data panel adalah analisis regresi yang menggunakan data gabungan antara data lintas individu atau cross-section dan data waktu atau time series. Di sini, aku menggunakan contoh data dari 5 bank selama 10 tahun, jadi ada total 50 observasi. Regresi data panel ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y, dengan memperhatikan perbedaan antar individu dan perubahan dari waktu ke waktu. Lalu dari model utama dalam regresi data panel ini ada CHEM, FEM, dan juga REM. Untuk uji yang pertama ada uji Chow yang digunakan untuk menentukan apakah FEM lebih baik digunakan daripada CHEM. Dengan kriteria keputusan, jika p-value kurang dari 0,05 maka menolak H0, berarti yang digunakan adalah FEM. Lalu jika p-value lebih besar dari 0,05 maka gagal tolak H0, maka yang digunakan itu CHEM. Lalu selanjutnya ada uji Huffman untuk menentukan apakah FEM atau REM yang lebih tepat untuk digunakan. Lalu untuk kriteria keputusannya itu masih sama, jika p-value kurang dari 0,05 maka menolak H0 berarti yang digunakan FEM, tapi jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka gagal tolak H0 berarti yang digunakan adalah REM. Lalu ada ringkasan tahapan uji regresi data panel. Langkah yang pertama yaitu uji Chow, lalu langkah yang kedua yaitu uji Huffman. Kalau begitu, kita langsung masuk saja ke uji yang pertama yaitu uji Chow. Kita langsung masuk ke aplikasi eViews. Lalu di sini kalian pilih File, New Work File. Nah, untuk work file structure type-nya ini, kalian ganti menjadi balance panel. Lalu untuk start date, end date, dan number of cross section itu kalian ambil dari data kalian. Nah, karena di sini aku pakai 5 bank, jadi untuk number cross of section-nya nanti ada 5, dan untuk start date-nya itu ada 2016, dan untuk end date-nya itu ada 2025. Itu langsung kita masukkan saja. Kalau sudah, langsung aja di enter. Terus di sini kalian harus membuat tempat untuk menyimpan datanya terlebih dahulu. Jadi kalian ke Quick, lalu pilih Empathy Group, Edit Series. Nah, di sini kalian masukin data yang kalian milikin. Nah, aku bakalan nge-copy data yang udah aku punya. Di sini ada X1, X2, dan Y-nya. Itu kalian tinggal copy aja. Setelah di copy langsung paste. Nah, kalau udah jadi seperti ini, nanti tinggal kalian ganti namanya. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, nanti dia akan muncul di sini. Lalu kalian pilih Y, X1, dan X2. Lalu klik kanan, Open as Equation. Setelah itu, di sini kalian pindahin C-nya ke depan X1. Seperti ini. Lalu di panel Option, untuk cross section-nya kalian ganti jadi fix. Lalu oke. Nah, kalau udah jadi seperti ini, lalu kalian lanjut aja ke View, pilih Fix Random Effect Testing, lalu yang redundant Fix Effect Likelihood Ratio. Nah, di sini udah muncul hasilnya. Nilai probabilitasnya itu 0,0000. Jadi, untuk hasil uji yang pertama, uji Chow ini,
Hasilnya adalah nilai probabilitas F statistik adalah 0,000. Maka kesimpulannya, karena nilai probabilitas 0,0000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Ini berarti FEM lebih tepat digunakan daripada CHEM. Lalu kita lanjut lagi ke uji yang kedua, yaitu uji Hausman. Di sini kalian pilih yang estimate. Ini masih sama, tapi panel optionnya di cross section kalian ganti jadi random. Lalu oke. Terus kalian ke view lagi, pilih fix random effect testing, dan karena ini kita mau uji Hausman, jadi pilihnya yang correlated random effect Hausman test. Nah, kalau udah di sini muncul hasilnya. Jadi, untuk hasil dari uji Hausman ini, nilai probabilitasnya adalah 0,0000. Maka, kesimpulannya, karena nilai probabilitas 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Ini berarti FEM lebih tepat digunakan daripada REM. Nah, itu tadi untuk uji regresi data panel. Selanjutnya kita ke uji asumsi klasik. Jadi, uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistika yang harus dipenuhi oleh model regresi linear berganda yang didasarkan pada metode ordinary least square. Tujuannya adalah memastikan bahwa model yang digunakan adalah BLEU atau Best Linear Unbiased Estimator, yang berarti model tersebut menghasilkan estimasi yang terbaik, linear, dan tidak bias. Untuk dalam uji asumsi klasik ini ada uji normalitas, untuk menguji apakah nilai residu dalam model regresi terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Lalu ada uji multi-call untuk menguji apakah ada korelasi yang sangat tinggi atau sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Lalu uji heteros untuk menguji apakah varians dan residu dalam model regresi tetap konstan di sepanjang semua tingkat nilai variabel independen atau justru berbeda-beda. Dan yang terakhir ada uji autokorelasi untuk menguji apakah ada korelasi antara residu pada satu observasi dengan residu pada observasi lainnya, terutama dalam data time series atau data yang diurutkan. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normality. Di sini kita pilih estimate. Lalu untuk panel optionnya juga masih sama, kita pilih yang fix. Lalu oke. Nah, setelah itu kita pilih ke view. Sekarang kita pilihnya yang residual diagnostic untuk menguji normality-nya. Jadi kita pilih yang histogram normality test. Nah, ini keluar hasilnya, ada diagramnya juga. Di sini nilai probability-nya 0,540390. Jadi, untuk hasil dari uji yang pertama, uji normality ini, hasilnya adalah nilai probabilitas Jacques-Bera adalah 0,540390. Maka kesimpulannya, karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Ini menunjukkan bahwa residual model terdistribusi secara normal. Nah, sekarang kita mau lanjut ke uji yang selanjutnya, yaitu uji multi-call. Jadi, sekarang kita balik lagi ke if-nya, terus kita pilih yang estimate. Ini masih sama, untuk panel optionnya juga kita masih yang sama, fix. Lalu oke. Setelah itu kita ke quick, pilih grup statistik, dan pilih yang correlation. Nah, di sini Y-nya kalian hapus dulu. Lalu oke. Ini kalau ada delete untitled group, kalian langsung pilih yes aja. Nah, kalau udah nanti muncul hasilnya seperti ini. Ini untuk hasil dari uji multi-call. Jadi dari hasil uji multi-call ini, koefisien korelasi antara X1 dan X2 adalah min 0,057385. Ini bisa kalian lihat langsung.
Jadi kesimpulannya, karena nilai koefisien korelasi min 0,057385 masih jauh dari 1 atau min 1, jadi dari korelasi tersebut antar variabel independen sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multicol dalam model. Lalu selanjutnya kita mau uji heteros. Kita balik lagi ke reviewsnya. Terus di sini kalian minimize aja semuanya. Sekarang ini kita balik lagi ke tampilan yang awalnya. Terus kalian pilih genre. Di sini kalian masukin ABS res sama dengan ABS dalam kurung resit. Kalau udah langsung oke aja. Nah, nanti dia muncul ABS res di sini. Lalu kalian pilih ABS res X1 dan X2, klik kanan, open as equation. Nah, ini C-nya kalian pindahin lagi ke depan X1 seperti yang awal. Lalu untuk panel optionnya kita pilih fix, lalu oke. Ini delete untitled equation, yes. Nah, nanti muncul hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk hasil dari uji heteros. Ini ya untuk hasilnya. Bisa dilihat nilai probabilitasnya. Jadi untuk dari hasil uji heteros ini, nilai probabilitas untuk variabel X1 adalah 0,5129 dan untuk probabilitas untuk variabel X2-nya adalah 0,7529. Kesimpulannya, karena nilai probabilitas untuk semua variabel independen X1 dan X2 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteros. Selanjutnya, kita mau uji yang terakhir, yaitu uji autokorelasi. Di sini, kita langsung aja pilih yang Y, X1 dan X2, lalu open as equation. Lalu di sini, kalian pindahin lagi C-nya ke depan. Dan untuk panel optionnya kita pilih yang fix, lalu oke. Delete untitled equation, yes. Lalu bakalan muncul hasilnya seperti ini. Nah, untuk uji autokorelasi ini kalian harus melihat hasil dari Durbin Watson-nya. Nah, di sini Durbin Watson-nya itu hasilnya 1,814754. Jadi, untuk hasil uji autokorelasi ini dibutuhkan Durbin Watson yang digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual pada periode waktu saat ini dengan periode waktu yang sebelumnya. Nah, hasilnya nilai Durbin Watson-nya tadi 1,814754. K sama dengan 2. Nah, kenapa K sama dengan 2? Karena di sini aku pakai tadi X1 dan juga X2. Jadi, maka dihitung itu K sama dengan 2. Untuk jumlah sampelnya 50, seperti yang udah aku jelaskan di awal tadi, karena aku pakai data dari 5 bank, dan juga untuk waktunya itu selama 10 tahun, jadi jumlah sampelnya 50. Nah, untuk nilai DL dan DU ini, kalian perlu cari di tabel Durbin Watson. Itu caranya kalian tinggal cari di Google tabel Durbin Watson. Seperti ini untuk tabel Durbin Watson-nya. Karena tadi K aku 2, jadi aku mencari di yang bagian tabel K sama dengan 2. Lalu N ini untuk jumlah sampel tadi, jumlah sampelnya itu 50. Nah, ini jadi untuk DL-nya 1,4625 dan untuk DU-nya 1,6283.
itu langsung kita masukkan saja ke rumus untuk menghitung. Jadi ada rumusnya di sini yang sudah dijelaskan. 4 dikurang DL sama dengan 4 dikurang 1,4625 sama dengan 2,5375. Lalu 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang 1,6283 sama dengan 2,3717. Jadi kesimpulannya adalah nilai DL lebih kecil dari nilai Durbin-Watson karena nilai DL-nya tadi 1,4625 sedangkan untuk nilai Durbin-Watson tadi 1,814754. Jadi nilai DL-nya lebih kecil. Lalu kesimpulannya kedua, nilai DU lebih kecil dari nilai Durbin-Watson karena nilai DU-nya tadi 1,6283 sedangkan untuk Durbin-Watson-nya 1,814754. Jadi, tidak ada autokorelasi karena nilai Durbin-Watson berada dalam rentang DU lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari 4 kurang DU. Maka tidak ada autokorelasi secara positif maupun negatif. Nah, itu tadi bagaimana caranya mengolah data dengan menggunakan uji regresi data panel. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih.